Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah Ilmu Negara. Oke, teman-teman dari kelas 1C, saya ucapkan selamat datang. Untuk hari ini perkuliahan menggunakan media YouTube. Dan bersamaan juga saya infokan juga kalau untuk minggu depan, misalnya kita perkuliahan dilaksanakan di hari Sabtu bagaimana? Kalau misalnya oke, kok Sabtu? Minggu ya. Minggu depan di hari Minggu bagaimana? Kalau misalnya oke, mohon saya ini ya, diinfokan di grup WA. Kebisaannya bisa apa tidak. Kalau oke, kita minggu depan akan kuliah secara offline. Nah, kita akan sedikit melanjutkan materi sebelumnya ya. Akan saya share screen dulu. Oke. Nah, kita kemarin baru sampai tentang ini ya kayaknya. Nah, eh, objek ilmu negara. Ini nih. Nah, perbedaan ilmu negara ya. Sebenarnya udah ya kemarin ya kayaknya. Oke, saya bahas sedikit aja lah. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicara mengenai ilmu negara itu, pada dasarnya merupakan ilmu yang menjadi pengantar bagi teman-teman sekalian untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lebih lanjut dari ilmu negara. Nah, hingga saat ini, ilmu-ilmu yang saya maksud tersebut adalah hukum tata negara, ada hukum administrasi negara, ada hukum publik internasional atau hukum pidana internasional ya, atau dalam hal ini mungkin lebih ke arah hukum internasional dan ilmu politik. Nah, ilmu-ilmu ini akan teman-teman sekalian pelajari ketika sudah mempelajari yang namanya ilmu negara. Oke? Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, dalam apa pengertiannya, hukum tata negara itu simpelnya adalah hukum yang mempelajari ilmu apa negara dalam keadaan yang statis atau sedang tidak bergerak. Nah, menurut Van Vollenhoven sendiri, HTN itu adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mendirikan badan-badan sebagai organ suatu negara dengan memberikan wewenang dan membagi pekerjaannya pemerintah kepada alat-alat negara, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Secara simpelnya sih, HTN itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari negara dalam hal lembaga-lembaga yang ada di dalamnya. Ya, ada DPR, ada MPR, ada Presiden, ada DPD, ada DPRD dan kawan-kawan. Nah, HTN itu mempelajari apa namanya lembaga-lembaga tadi dalam hal tugas dan kewenangannya seperti itu ya. Nah, berbeda halnya dengan ilmu negara ya. Kalau ilmu negara kita cuma membahas mengenai secara konseptual apa itu negara, bagaimana negara bisa ada, bagaimana negara bisa hilang, ya apa, bagaimana negara bisa melanggengkan kekuasaannya. Simpelnya seperti itu. Nah, kalau Han sendiri adalah rangkaian ketentuan-ketentuan yang mengikat negara tadi, baik tinggi dan rendah dalam menjalankan pekerjaan. Nah, kalau HTN itu simpelnya merupakan ilmu yang mempelajari negara dalam keadaan diam, artinya apa? Ya udah, mempelajari tentang tugas dan kewenangan DPR, sudah. Tugas dan kewenangan DPD, sudah. Tapi kalau Han, dia mempelajari hubungan antara instansi tersebut dengan instansi lainnya. Ibaratnya kalau saya umpamakan dengan gambar ya, kalau HTN itu ya udah ibarat mempelajari apa DPR, DPD, DPRD dan lain-lain satu persatu. Tapi kalau Han, dia mempelajari hubungannya ini, hubungan ini dengan ini, hubungan ini dengan ini, hubungan ini dengan ini. Nah, jadi mempelajari hubungan-hubungan antara instansi-instansi tersebut. Makanya dia membahas mengenai negara dalam keadaan yang bergerak. Karena apa namanya instansi-instansi negara tadi tidak diam pada dasarnya, tapi dia juga berinteraksi dengan instansi-instansi lainnya. Nah, ini nanti teman-teman akan rasakan di semester 2. Dan apa terhadap hukum administrasi negara ini juga ada yang unik. Dia mengenal yang namanya hukum tata usaha negara. Ya, nah saya rasa teman-teman di sini sudah mendapatkan yang namanya mata kuliah pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum, di mana di dalamnya diajarkan apa sih yang dimaksud dengan hukum pidana ataupun hukum perdata, yang simpelnya merupakan apa ya, hukum yang sifatnya mengatur mengenai
kok pidana ya, hukum yang mengatur mengenai apa hal yang tidak boleh dilakukan, yang dipaksakan oleh pemerintah, top down sistemnya. Tapi kalau perdata adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan antara warga negara, atau dalam bahasa kerennya adalah hukum yang mengatur hubungan yang sifatnya horizontal, ya, antara orang sama orang, ya, seperti itu. Tapi kalau dalam hukum administrasi negara juga mengatur yang namanya hukum tata usaha negara. Simpelnya adalah apa? Dalam alat-alat kelengkapan negara tadi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, berhubungan dengan instansi lain, juga berhubungan dengan warga negara, ini ada pengawasannya, ya. Nah, yang menurut Oppenheim ini pengawasan ini dalam bentuk apa? Adanya pengadilan khusus yang mengatur hal tersebut, di mana berbeda dengan hukum apa namanya hukum pidana dan hukum perdata, di mana subjek hukumnya adalah manusia atau badan hukum ya. Kalau dalam hal tata usaha negara, subjek hukumnya adalah putusan. Oke, saya ambil contoh kasusnya kayak gimana. Misalnya apa namanya teman-teman sekalian ini apa namanya mohon maaf kasusnya yang ini ABRI itu ya, kasusnya yang ABRI, dia terlahir apa namanya akte kelahirannya laki-laki apa perempuan, padahal dia secara fisik laki-laki, dan ini dibuktikan juga dengan tes ini, tes apa namanya tes DNA ya, ternyata dia memiliki genetik laki-laki, cuman karena ada kelainan dalam alat vitalnya ternyata dia ini ya apa namanya alat vitalnya nggak berfungsi dengan baik sehingga jadi seolah-olah dikira perempuan, seperti itu. Dan permasalahan ini kemudian ini apa namanya eh, keputusan akte kelahirannya itu kemudian dimintakan ganti. Nah, keputusan dalam berupa akte kelahiran inilah yang menjadi subjek dari hukum tata negara. Dan nggak cuma ini ya, segala keputusan yang sifatnya individual, individual terus eh, abstrak dan final. Sebentar. Ya, individual, konkret dan final. Mohon maaf, saya ya. Individual, konkret dan final. Segala keputusan yang sifatnya individual, konkret dan final. Jadi keputusan tadi merujuk kepada satu seseorang atau badan hukum dan sifatnya konkret ya nyata, nggak abstrak ya. Sama final, udah nggak bisa diubah lagi. Ini dapat diajukan apa namanya pengadilan tata usaha negara. Ya, ini sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dari alat-alat kenegaraan tadi. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang menurut masyarakat ini hal yang tidak benar dapat diajukan putusannya supaya diganti. Dan yang harus diingat adalah apa? Putusan tadi pada dasarnya yang kalau di pengadilan tata usaha negara ya, yang dihukum bukan pejabat yang membuat, tapi supaya putusan tadi diganti. Bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi supaya putusan yang bermasalah tadi dicabut. Dalam hal ini misalnya akte kelahiran si orang yang bersangkutan tadi ya, yang akte kelahirannya perempuan padahal dia laki-laki, itu diganti. Itu bisa dimasukkan ke dalam pengadilan tata usaha negara. Oke, ini sekilas mengenai hukum administrasi negara. Nanti juga teman-teman akan alami di semester 3, 2. Next. Nah, ini adalah hukum publik internasional. Ya, simpelnya sih ya hukum internasional. Nah, satu hal yang unik adalah apa? Kalau kita bicara mengenai hukum publik atau hukum pidana nasional, simple. Kenapa? Karena sifatnya top down, atas merintah bawah. Misalnya negara bilang 362 KUHP pencurian kamu nggak boleh mencuri, ya udah, kamu mencuri hukumannya 5 tahun penjara, selesai. Tapi kalau misalnya kita bicara hukum publik internasional, nggak segampang itu. Ambil contoh misalnya, ada kepala negara yang melakukan pembantaian terhadap rakyatnya. Nah, pembantaian terhadap rakyatnya ini nggak lantas apa namanya harusnya kan masuk ke dalam kategori genosida ya. Tapi pada dasarnya nggak segampang itu pemerintah apa namanya hukum publik internasional diberlakukan pada orang yang melakukan perbuatan tadi. Ya, paling hanya bisa berupa apa namanya
diadili dalam sebuah mahkamah internasional. Tapi kalau dalam hal seperti itu seringkali cuma diminta untuk diselesaikan di hukum negara yang bersangkutan. Ya, selain itu juga banyak contoh-contoh lainnya. Tapi pada dasarnya pemberlakuan hukum yang sifatnya internasional itu sendiri sulit ya. Hukum pidana internasional itu sulit karena memang harus memperhatikan kaidah-kaidah yang internasional. Dan nggak jarang juga orang-orang yang harusnya bersalah ternyata tidak jadi dipidana. Oke, lanjut ya. Ini sekilas mengenai hukum pidana internasional. Selanjutnya adalah ilmu politik. Nah, ini berhubungan erat juga. Kalau yang tadi hukum pidana internasional atau hukum internasional itu baru kalian alami nanti di semester 3. Hukum politik baru kalian alami nanti di semester 7. Ini udah advance banget. Karena memang pada dasarnya untuk dapat mempelajari politik, kita harus tahu dulu produk dari politik itu apa. Ya, dalam hal ini ya produk politik adalah hukum itu sendiri. Nah, sekarang kita bicara mengenai politik nih sekarang. Ya, umat nih ya. Politik itu apa sih sederhananya? Ya, kalau apa namanya ada banyak teori yang mengatakan ya apa itu politik. Kalau George Lineker bicara dengan sederhana, intinya politik itu adalah usaha untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini adalah kekuasaan. Jadi simpelnya adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan kekuasaan. Itu adalah politik. Contohnya misalnya saya supaya bisa apa namanya memerintah seluruh Indonesia, saya menjadi presiden, misalnya seperti itu. Atau misalnya saya, oh dialah nggak bisa jadi presiden, saya pakai jalan lain. Barangkali saya bisa pakai jalan belakang, misalnya saya jadi pengusaha yang kaya, terkenal, sekelas Bill Gates, maka saya bisa mengendalikan negara dari belakang layar, misalnya seperti itu. Itu juga politik juga. Yang penting cara saya supaya bisa mencapai tujuan saya. Kekuasaan dalam hal ini adalah apa? Menguasai negara Indonesia. Misalnya seperti itu. Dalam politik ya sekali lagi, segala hal dihalalkan ya. Itu adalah hal yang umum. Semua hal itu pada dasarnya diperbolehkan kok. Mau kamu maling, mau kamu ngapain itu diperbolehkan. Itu politik. Makanya ada yang bilang politik itu kejam, politik itu kotor. Ya memang pada faktanya seperti itu. Itulah politik. Nah, terus apa sih bedanya dengan ilmu negara ya? Balik lagi, ilmu-ilmu tadi, kalau dibandingkan dengan ilmu negara, sebenarnya ilmu negara itu lebih sempit ya. Kalau saya boleh bilang mungkin lebih sempit dan bahkan lebih ke arah filosofis teoritis, kalau saya boleh bilang. Kenapa sih? Karena kita cuma membahas ilmu negara, cuma membahas ilmu yang membahas negara, terkait asal mula negara, hakikatnya negara, sama bentuk-bentuk negara. Kita cuma bahas secara umum negaranya kayak gimana. Dan saya yakin apa namanya teman-teman sekalian ini sudah pada paham semua ya tentang negara itu apa ya karena ini sudah diajarkan di zaman SMA. Jadi saya cuma sekedar menjelaskan saja. Tapi nanti mungkin untuk yang ini teman-teman sekalian nanti akan baru memahami secara lebih dalam ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai terbentuknya negara. Oke, terbentuknya negara itu ya jangan bayangkan kalau negara yang saya maksud ini adalah negara yang udah besar seperti Indonesia. Saya bicara mengenai negara yang pertama kali dibuat oleh manusia. Nah, menurut George Lineker sendiri, secara primer ya, itu George Lineker menganggap bahwa negara itu bentuknya seperti sebuah siklus, di mana yang paling pertama adalah persekutuan manusia. Ya, jadi menurut George Lineker ini ya, manusia itu, negara itu baru bisa dikatakan benar-benar ada ketika apa? Ada manusia-manusia yang bersekutu, ya, tinggal bersama, bersekutu, dan kemudian memunculkan sebuah konsep pemerintahan yang sederhana, ya. Jadi ada apa namanya? Misalnya nih lah manusia purba, kemudian mereka sudah apa namanya menemukan tempat tinggal, menetap di satu wilayah, terus kemudian sudah ada sistem pemerintahan yang sederhana, di mana mereka dapat bercocok tanam, berburu, terus ada apa yang memiliki posisi di bidang tersebut yang eh, apa namanya ya mengepalai bidang tersebut, terus kemudian ada yang mengepalai itu semua, bagikan kepala negara, itu dapat dikatakan sebagai sebuah negara, atau mungkin bahasa kerennya adalah proto-nation. Bahasa kerennya adalah proto-nation atau
negara proto, negara yang masih dalam konsep yang kecil ya seperti itu. Nah, ketika itu kemudian berkembang menjadi negara yang fasenya kerajaan, terus ke negara yang fasenya diktator, dan terakhir adalah negara yang demokrasi. Dan saya rasa ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya ya. Tapi kira-kira seperti itu. Ini adalah fase negara secara primer. Nah, tapi kalau saya mudahkan sendiri ya, secara primer pada dasarnya kita bicara mengenai negara yang sifatnya proto-nation ya. Ini adalah primer, eh, berdirinya negara secara primer, atau tepatnya adalah bagaimana proto-nation itu bisa ada, itu ada banyak teori. Di sini saya menggunakan 4 aliran dasar ya. Yang pertama adalah teori ketuhanan. Nah, teori ketuhanan ini, mohon maaf, didominasi oleh gereja, karena ini sekitar tahun 1600 hingga 1800-an, di masa di mana gereja ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap ilmu pengetahuan. Dan dalam hal ini juga terhadap ilmu negara. Nah, kalau menurut teori yang pertama ini, teori ketuhanan, saya ambil contoh ya, dia percaya bahwa negara itu bisa ada, bisa terbentuk karena apa? Karena adanya kehendak Tuhan. Contohnya, si Frederick Julius Stahl tahun 1861 ini, dia percaya bahwa seperti ini, bahwa negara itu bisa ada karena Tuhan menciptakan kita dengan kode genetik yang memang membuat kita mau nggak mau tuh pengen membentuk sebuah komunitas. Oke, kita saya rasa ya ketika manusia itu lahir baik di hutan atau apa sendirian ya, pasti ada kayak naluri untuk apa membentuk sebuah komunitas. Ya, ada kayak rasa pengen bareng-bareng gitu ya. Itu udah ada dalam genetik kita. Dan saya rasa sama dengan hewan-hewan lainnya yang memang ya suka komunal, tapi kalau kita mungkin eh, hasrat itu lebih tinggi, maka kita bisa membentuk sebuah negara. Beda dengan hewan-hewan lainnya yang mungkin cuma sekedar berkelompok saja. Tapi kita udah membentuk negara, mungkin juga karena anugerah dari intelek kita yang tinggi, beda dengan hewan-hewan biasa. Nah, karena adanya genetik yang memang sudah dibuat oleh Tuhan itu untuk membuat manusia itu mau membentuk ini komunitas, sehingga apa manusia mau nggak mau ini mengikuti hasratnya tersebut, sehingga membentuk keluarga, ya, meneruskan keturunan. Terus keturunan-keturunannya itu lama-lama kan banyak. Terus karena memang dari satu keturunan yang sama, membentuk bangsa atau etnis. Dalam hal ini misalnya suku Jawa, suku Batak, Sunda, Tionghoa, dan teman-temannya. Ya, itu kemudian dari suku-suku tadi bentuklah negara. Seperti itu ya. Nah, dalam hal ini juga kalau saya boleh bilang, proto-nationnya si Frederick Julius Stahl ini adalah keluarga. Jadi, kalau misalnya ada bapak, ibu, dan anak ya tinggal di satu rumah, di situ sudah merupakan sebuah proto-nation menurut Frederick Julius Stahl. Jadi keluarga adalah negara kita. Romantis banget ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, eh, teori-teorinya si teokrasi ini nggak cuma ini doang ya, ada beberapa lagi. Seperti contohnya si Santo Agustinus, yang dia membahas sih sebenarnya kalau pada dasarnya eh, negara itu ada dua, yaitu Civitas Dei dan Civitas Diabolis. Civitas Dei ini adalah kerajaan Tuhan. Artinya apa? Dia percaya bahwa negara itu yang benar-benar negara, yang ada itu adalah Civitas Dei, negara yang tunduk sama hukum kerajaannya dia, hukum gereja. Kalau negara yang tidak tunduk sama hukum gereja, ini adalah Civitas Diabolis atau Terana, atau yang negara yang sebenarnya nggak nyata, bukan sebuah negara. Dia adalah kalau dalam bahasanya si Santo Agustinus adalah jelmaan setan seperti itu, sehingga terhadap mereka pemusnahannya itu boleh. Dan hal ini yang menjadi dasar kenapa di zaman-zaman ini sering banget diberlakukan sebuah praktek penyerangan yang dilakukan gereja dengan dalih perang suci seperti itu. Ini Santo Agustinus. Next ada Thomas Aquinas yang percaya bahwa eh, gereja dalam hal ini paus memiliki wewenang yang sama dengan raja. Karena kalau raja itu ditunjuk sama Tuhan untuk mengurusi masalah duniawi, paus ditunjuk oleh Tuhan untuk mengurusi masalah surgawi.
Sehingga kalau raja itu mau membuat sebuah keputusan, wajib untuk mengkonsultasikannya dulu kepada paus. Jadi ya memang apa ya, unik ya kalau saya boleh bilang ya. Jadi apa namanya, Thomas Aquinas bilangnya seperti itu. Tapi ya ini saya nggak bisa memungkiri karena memang pada dasarnya gereja waktu itu ini ya memegang pengaruh yang kuat dalam dunia apa namanya, dunia pemerintahan waktu itu. Oke, itu teori ketuhanan. Next ada lagi yang namanya teori kekuasaan. Nah, atau bahasanya adalah teori kekuatan. Kalau teori ketuhanan tapi percaya bahwa negara itu dibentuk karena apa namanya, adanya kehendak dari Tuhan. Kalau teori kekuasaan enggak, dia menganggap bahwa pada dasarnya ya negara itu sudah terbentuk karena ada eksistensi orang-orang yang memiliki kekuatan yang lebih daripada manusia-manusia lainnya. Bukan kayak kekuatan super atau apa ya. Saya ambil sebuah contoh sederhana. Apa namanya? Pada dasarnya ya orang-orang itu kan apa namanya, lahir itu sama-sama manusia. Cuman ada orang-orang yang terkadang memiliki sebuah privilege atau keistimewaan yang melebihi manusia lainnya. Ini adalah sebuah fakta. Ambil contoh ya, Bill Gates atau mungkin Jeff Bezos atau mungkin anaknya apa Donald Trump itu misalnya, atau orang-orang yang berkuasa lainnya. Mereka memiliki sebuah privilege. Kenapa? Karena orang tuanya kaya, otomatis mereka memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, seperti akses mendapatkan pendidikan yang lebih bagus, koneksi dengan orang-orang yang terkenal, yang otomatis membuat dia apa? Dari lahir sudah ini memiliki potensi untuk bisa sukses, ya, sama dengan orang tuanya, seperti itu. Lain halnya dengan, mohon maaf, misalnya cuma anak tukang becak, dia pertama mungkin karena apa namanya pendapatannya orang tuanya pas-pasan, pendidikannya nggak bisa maksimal pertama. Kedua, mungkin karena apa namanya makanannya mungkin tidak bisa maksimal, jadinya ini pertumbuhan fisiknya kurang maksimal juga. Dan juga kita kalau bicara mengenai dari segi apa namanya koneksi juga otomatis nggak bisa sewah yang anak-anak pejabat-pejabat seperti anaknya Donald Trump tadi ya, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah sebuah privilege yang mengakibatkan kenapa orang-orang yang kaya itu bisa stay kaya, bahkan ke anak-anaknya juga. Dan kita kalau boleh jujur ya, apa namanya, paham teori kekuasaan ini mendobrak keras ya, pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa setiap manusia itu punya kesempatan yang sama untuk sukses. Karena pada dasarnya setiap orang itu juga nggak punya kesempatan yang sama. Seperti itu. Nah, ada beberapa teori ya, di sini ada Calicles, Voltaire, Karl Marx, Harold Leon Beckwith, dan George Lineker. Nah, saya ambil contoh Len Duguid ya, yang apa dia mengatakan bahwa yang dapat memasangkan kehendak pada pihak lain adalah mereka-mereka yang paling kuat, yang memiliki keistimewaan fisik, otak, ekonomi, dan agama. Dia bilang seperti itu, Len Duguid. Sesuaikan dengan omongan saya tadi. Nah, terus yang selanjutnya yang mungkin juga menarik untuk dikaji adalah apa? Paham yang kalau saya bilang adalah paham yang sebenarnya nggak bisa masuk ke teori kekuasaan sih, lebih ke arah teori anti kekuasaan. Dia adalah siapa? Karl Marx, yang dikenal dengan istilah Marxisme, yang menjadi cikal bakalnya komunis. Nah, sebuah paham yang sangat 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 ditakuti di Indonesia. Ya, kalau misalnya kita di era Orde Baru, saya baru ngomongin komunisme ini, tiba-tiba akan ada tukang bakso lewat, dia bawa topi, terus besoknya saya tiba-tiba hilang nantinya. Kira-kira seperti itu. Tapi kita harusnya tak sadar ya bahwa pada dasarnya komunisme ini merupakan anak dari sebuah paham yang dibuat Karl Marx yang dikenal dengan istilah sosialisme. Nah, kita harusnya tahu dulu nih, pertama kita bicara mengenai komunisme, paham yang sangat ditakuti di Indonesia. Karena apa namanya, kalau orang dituduh komunis saja langsung dipenjara ya. Nah, dan apalagi kalau misalnya ketahuan, kalau misalnya ternyata orang tua, kakeknya bahkan ya ternyata dulunya anggota PKI, itu mesti hidupnya akan apa sengsara. Karena di Jawa Timur ada
perkampungan yang dikhususkan untuk mantan anggota PKI yang sampai sekarang pun mereka sering mendapatkan kesulitan seperti untuk pengurusan KTP, mendapatkan pekerjaan dan lain-lain. Karena ketika mereka melamar pekerjaan, begitu tahu dia dari desa tadi, biasanya si pemberi pekerjaan akan langsung mencoretnya. Karena memang stigma untuk ex-PKI di Indonesia itu sangat parah banget. Orang-orang sampai sekarang masih takut. Jadi bersyukurlah kalian lahir dari keluarga biasa, bukan keluarga yang mungkin dulu kakeknya atau mungkin buyutnya pernah hilaf ya, masuk jadi anggota PKI. Karena sekali masuk, bahkan anggota keluarganya, pamannya, atau mungkin lelah bukan kakek kalian ya, tapi mungkin kakaknya kakek kalian, tetap kena kalian. Itu makanya ngerinya dulu. Hal yang unik ya, Pak saya bilang. Nah, jadi PKI itu apa sih? Komunisme itu apa sih? Komunisme kalau saya yakin kalau saya mencari komunisme di Indonesia, apa namanya, maka yang muncul biasanya adalah yang aneh-aneh ya, apa ya, paham-paham yang apa, pengertian-pengertian yang sifatnya textbook, yang bahkan mungkin tidak mencerminkan secara asli pandangan itu apa. Nah, tapi secara singkat tuh komunisme itu merupakan sebuah ideologi. Kalau sosialisme itu adalah gerakan, kalau komunisme adalah ideologi. Beda ya. Kalau gerakan itu ya simpelnya merupakan sebuah, ya apa namanya, gerakan saja. Misalnya mungkin rame-rame nih, terus kemudian melakukan apa namanya demo, itu sosialisme. Tapi kalau komunisme lebih kepada sebuah ideologi. Ideologi ini dicetuskan waktu itu di USSR ya, Uni Soviet, yang dibawakan oleh Stalin dan Lenin. Nah, komunisme itu kayak gimana sih? Simpelnya adalah sebuah philosophical, social, political, dan economic ideology atau apa yang di dalamnya ada gerakan ya, di mana tujuannya itu adalah untuk membentuk sebuah masyarakat komunis yang di mana di dalamnya itu ada sebuah ide terkait kepemilikan bersama, sehingga ada kayak penghapusan sistem kelas sosial di sini. Contohnya simpelnya sederhananya apa? Jadi dalam sistem komunis itu semua apa namanya kayak perusahaan, semua hal untuk mendapatkan uang itu dikelola oleh negara. Ya, rakyat cuma mendapatkan jumlah yang sudah sesuai seperti itu. Itu komunisme. Nah, dalam sistem pemerintahan yang sehat, tentu saja ini bagus. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau sistemnya seperti ini, otomatis nggak ada orang yang kaya banget, nggak ada orang yang miskin banget. Setiap orang sama. Tapi dengan adanya konsep ini, otomatis negara itu akan hancur. Kenapa? Karena nggak ada kayak apa namanya niat untuk bisa maju. Sekarang saya umpamakan ya, misalnya ada saya, saya kerja keras 24 jam sehari untuk bisa membangun usaha saya. Tapi tetangga sebelah saya cuma kerja 2-3 jam sehari. Itu pun ungkang-ungkang. Dapat uang yang sama dengan saya. Otomatis saya lama-lama males ya. Ngapain juga saya capek-capek kerja keras. Uang pendapatnya sama dengan yang di sebelah. Sehingga apa? Ya udah, masa apa, makanya banyak yang bilang masyarakat komunis itu adalah masyarakat yang stagnan. Contohnya ya kayak Korea Utara. Korea Utara saja secara diam-diam itu menggunakan banyak banget nih basis-basis yang sifatnya komunisme. Bahkan nggak jarang juga kekayaan-kekayaan negaranya itu dikuasai sama elit-elit politik tertentu yang ada di Korea Utara. Ya, makanya banyak yang bilang komunisme itu paham yang sudah usang, ya usang. Dan saya rasa nggak mungkin diterapkan di Indonesia yang sudah mengenal paham liberalisme seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita kembali ke zamannya komunisme, maka semua peralatan kita untuk apa namanya mungkin perusahaan-perusahaan yang ada, mungkin instansi-instansi dikuasai negara semuanya, dan kita cuma bekerja aja, sehingga otomatis penghasilan yang kita dapatkan nggak akan sebanyak dulu. Orang-orang mesti akan teriak ya, seperti itu. Makanya saya rasa nggak mungkin kita ada yang bilang bahwa komunisme akan diterapkan di Indonesia. Nggak mungkin banget. Itu udah paham yang basi. Ya, oke lanjut. Nah, jadi kita bicara lagi ya. Paham sosialisme yang membangun komunisme ini pada dasarnya dikeluarkan oleh Karl Marx ya. Untuk apa? Sebagai sebuah senjata untuk menghadapi
para apa namanya dominasi kaum kaum borjuis atau kaum kaum pemilik pengusaha, kaum kaum pengusaha. Nah, jadi pada dasarnya di zamannya Karl Marx itu para pengusaha-pengusaha tadi itu membentuk sebuah lingkaran elit sendiri, di mana cuma orang-orang mereka saja yang bisa menguasai pabrik. Orang-orang biasa, para kaum kaum proletar seperti kita tidak punya hak untuk itu, sehingga otomatis karena apa di satu lingkup yang sama mereka yang kaya ini semakin kaya, sedangkan kaum kaum buruh yang menengah ke bawah ya gitu-gitu aja nggak ada perubahan, bahkan mungkin makin miskin ya. Dan yang parah juga karena memang dominasi dari kaum borjuis ini, kaum kaum elit ini cukup parah, cukup kuat. Para buruh-buruh ini jadi semakin tertekan karena jam bekerja yang banyak ya, terus juga gaji yang dibayarkan juga sedikit, dan eh, apa namanya jaminan kesehatan yang sangat rendah seperti itu. Karena memang semuanya jadi karena memang semuanya itu menjadi kewenangan dari kaum kaum borjuis ini, para pemilik pabrik ini. Nah, menurut pandangannya si Karl Marx, kemudian mereka mengatakan bahwa ini nggak adil, harus dilakukan sebuah gerakan untuk melawannya. Nah, gerakan itu dikenal dengan istilah gerakan sosialisme. Ya, dengan gerakan ini para apa namanya pemilik pabrik di demo tuh akhirnya sama para kaum kaum proletar, kaum kaum menengah ke bawah, dari kalangan pelajar, kalangan apa pabrik ya, terus juga kalangan menengah ke bawah semuanya turun ke jalan untuk melakukan meminta keadilan terhadap hal ini, dan mereka juga melakukan mogok kerja. Nah, inilah kemudian yang menurut saya merupakan salah satu dampak dari aliran sosialismenya Karl Marx. Kenapa? Karena adanya aliran sosialisme ini, hak-hak buruh menjadi apa namanya perhatikan, menjadi diperhatikan dan diayomi. Kalian bisa melihat nih ya dampaknya di zaman sekarang. Kalau kita mau kerja di pabrik ya, itu misalnya ya buruh-buruh jam kerja diatur, ya nggak lagi kayak kerjanya ngelembur yang nggak tentu waktunya. Kedua, apa namanya ada izin cuti untuk melahirkan dan lain-lain. Bahkan juga disediakan ruangan khusus ya misalnya untuk ibu-ibu yang mau ibu-ibu yang mau apa namanya menyusui. Terus juga gaji yang manusiawi dan perlakuan yang manusiawi, jaminan sosial dan jaminan keamanan yang memadai. Ini semua adalah dampak dari aliran sosialisme, sehingga kekuasaan dari kaum kaum borjuis, kaum kaum yang apa elit-elit penguasa pabrik ini menjadi dibatasi. Mereka nggak bisa lagi untuk bertingkah sesukanya, untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi apa namanya eksistensi kaum kaum proletar seperti itu. Nah, terus lanjut ya. Jadi pada dasarnya nggak cuma itu doang sih sosialisme. Sosialisme ini kemudian menurun menjadi paham komunisme, dan nggak cuma komunisme aja yang dibawa si apa namanya Lenin ya. Ada juga anarko komunisme, ada Marxisme. Ini beda ya. Ini adalah paham yang apa namanya fanatik dengan Marxisme. Saya jelaskan. Ada juga Leninisme, ada juga Trotskyisme, ada Maoisme yang akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Oke. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan dalam pertemuan hari ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan ataupun hal-hal yang ingin didiskusikan, jangan ragu untuk ditanyakan di grup WA. Oke? Karena memang pada dasarnya ilmu negara ini adalah ilmu yang menjadi pengantar, jadi mungkin saya nggak bisa menjelaskan secara panjang lebar. Tapi ya, kalau saya boleh bilang, sebenarnya banyak yang bisa kita kaji dalam ilmu negara itu. Karena kalau kita bicara mengenai negara, maka akan ada segudang permasalahan-permasalahan yang bisa kita kaji dalam hubungannya dengan negara. Oke. Oh ya, untuk absensi akan saya berikan ya. Silahkan bisa diakses di sini. Oke. Nah, ini adalah absensinya. Kalian punya waktu untuk mengakses hingga jam 23.59 malam ini. Ya, kalian cuma punya waktu sekitar 3-4 jam ya setelah video ini berakhir. Silahkan kalian apa namanya perhatikan video ini, terus kemudian kalau perlu kalian pause ya kalau bisa. Nah, ini live ya. Terus juga ketik secara manual dan kalian isi. Nah,
Untuk isiannya sendiri sebenarnya saya nggak akan memberikan kalian pertanyaan atau apa. Cuman saya minta teman-teman sekalian untuk memberikan rangkuman singkat terkait perkuliahan kita hari ini. Mulai dari tadi apa namanya eh, ruang lingkupnya ilmu negara, ada HTN, ada HAN, ada pidana internasional, ada politik, terus juga apa namanya berdirinya negara secara primer yang protonation tadi ya, yang berhubungan dengan teori ketuhanan dan teori kekuatan. Ya, ya kira-kira seperti itu saja. Sudah ya, sudah kalian ketik secara manual. Saya rasa udah ya Harti. Nah, saya rasa untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan kata-kata ataupun teknis yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Ingat ya, hari Minggu kalau bisa. Hari Minggu di jam berapa saya serahlah. Siang atau mungkin pagi nggak apa-apa. Asal jangan sore. Karena kalau sore biasanya satpamnya udah nggak ada. Oke, saya itu saja untuk kali hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.